Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mutiara Nur Fatimah Apriliani. Di sesi kali ini saya akan membahas mengenai efisiensi pasar. Nah, selanjutnya ada pengujian efisiensi pasar. Yang pertama, ide dari pengujian pasar yang efisien dituangkan ke dalam hipotesis pasar efisien atau HPE. Di sini ada PAMA 1970 dan ada PAMA 1991. Pada PAMA 1970, pengujian bentuk lemah menjadi pengujian terhadap pendugaan retun. Yang kedua, pengujian bentuk setengah kuat menjadi studi peristiwa. Yang terakhir ada pengujian bentuk kuat menjadi pengujian terhadap informasi privat. Selanjutnya, ini ada bagan pengujian pendugaan retun. Pengujian pendugaan retun terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengujian secara statistik, dan yang kedua, pengujian secara aturan perdagangan teknis. Di sini saya akan membahas mengenai pengujian secara statistik terbagi menjadi tiga. Yang pertama, korelasi dan registrasi linier. Yang kedua, ada pengujian run. Yang ketiga, ada pengujian skilikal. Selanjutnya, pengujian menggunakan retun. Pada sebelum 1970 difokuskan pada harga masa lalu. Yang kedua, hipotesis untuk menguji bentuk lemah berhubungan dengan hipotesis langka atau acak random walk hipotesis. Dan setelah 1970, maka tidak hanya difokuskan pada harga masa lalu untuk memprediksi harga sekarang atau masa depan, tetapi juga melibatkan variabel-variabel lainnya. Variabel yang digunakan diantaranya adalah dividend yield ratio atau PE, suku bunga, dan sebagainya. Selanjutnya, pengujian statistik terbagi menjadi tiga. Yang pertama, korelasi dan registrasi. Yang kedua, pengujian retun atau run test. Yang ketiga, ada pengujian skilikal. Yang pertama, korelasi dan regresi, yaitu menguji adanya tidaknya hubungan antara harga atau retun sekuritas masa lalu dengan harga atau retun sekarang atau mendatang. Studi yang sudah pernah dilakukan menggunakan perubahan harga periode kemarin untuk memprediksi perubahan harga periode sekarang. Yang kedua, ada pengujian retun atau run test, yaitu tujuan pengujian retun yaitu untuk mengetahui apakah data masa lalu bersifat acak atau tidak berpola. Suatu retun atau run merupakan urutan tanda yang sama dari perubahan nilai. Yang ketiga, ada pengujian skilikal, yaitu pola pergerakan harga atau sekuritas tertentu dapat terjadi untuk pasar yang tidak efisien bentuk lemah. Pengujian menggunakan regresi linear juga menguji pola bentuk linear dari harga sekuritas. Selanjutnya, pengujian secara aturan atau perdagangan teknis, yaitu untuk pasar yang tidak efisien bentuk lemah pergerakan retun atau harga sekuritas dari waktu ke waktu dan mempunyai pola yang tertentu. Maka investor dapat menggunakannya sebagai strategi perdagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Salah satu strategi perdagangan yang memanfaatkan pola perubahan harga sekuritas ini adalah strategi aturan saringan atau filter rule. Nah, selanjutnya ada studi peristiwa. Yang pertama, pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat menjadi tiga bagian. Yang pertama, menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan dapat digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Yang kedua, tidak mengandung informasi yang tidak memberikan abnormal retun kepada pasar karena pengujian kandungan informasi hanya menguji reaksi dari pasar. Yang ketiga, jika pengujian melibatkan kecepatan reaksi dari
pasar penyerap informasi untuk diumumkan, maka pengujian ini disebut pengujian efisiensi pasar secara informasi bentuk setengah kuat. Selanjutnya, tadi peristiwa yang kedua, bagan pengumuman peristiwa. Pengumuman peristiwa terbagi menjadi dua, ada abnormal return dan tidak ada abnormal return. Ada abnormal return atau ada kandungan informasi, tidak ada abnormal return, yaitu tidak ada kandungan informasi. Selanjutnya, hasil empiris tadi peristiwa. Yang pertama ada stock split. Perusahaan umumnya melakukan stock split supaya harga sahamnya tidak terlalu tinggi, sehingga dengan harga saham yang tidak terlalu tinggi akan meningkatkan likuiditas. Adanya stock split menimbulkan sinyal yang baik sehingga terjadi abnormal return. Selanjutnya, penawaran perdana saham. Investor mendapat kesempatan untuk membeli sekuritas yang dapat menikmati abnormal return. Jika pasar efisien, maka abnormal return hanya terjadi jangka pendek dan tidak berkepanjangan. Yang ketiga, pengumuman dividen. Dividen mempunyai informasi jika kekuatan prediksi modal laba meningkat dan jika dividen menyebabkan laba, sehingga dilakukan observasi gerakan harga sekuritas sekitar pengumuman dari perubahan dividen yang tidak diekspektasi. Selanjutnya yang terakhir ada informasi akuntansi. Investor menggunakan nilai arus kas dan informasi pasar lainnya untuk menentukan harga sekuritas perusahaan bersangkutan. Ada dua hipotesis, yaitu no effect hipotesis dan mechanistic hipotesis. Selanjutnya, pengujian informasi privat. Pengujian informasi privat merupakan pengujian pasar efisien bentuk kuat, akan tetapi terdapat permasalahan dalam pengujian tersebut, yaitu informasi privat yang akan diuji merupakan informasi yang akan tidak dapat diobservasi secara langsung. Oleh karena itu, pengujian ini harus dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan proxy return yang diperoleh oleh corporate insider dan return yang diperoleh oleh portofolio reksadana. Selanjutnya, insider trading. Insider trading merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh corporate insider. Oleh karena itu, pendekatan yang umum dilakukan untuk mengujinya adalah dengan membuat portofolio bulanan berdasarkan sekuritas-sekuritas yang diperdagangkan oleh insider tersebut. SEFI 1974 menunjukkan bahwa membeli sesuatu sekuritas yang banyak dibeli oleh investor dan menjual sekuritas yang banyak dijual oleh insider dapat menghasilkan abnormal return yang tinggi. Selanjutnya ada return dari reksadana. Reksadana merupakan portofolio yang dibentuk dan dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk unit penyertaan yang bertujuan meminimumkan risiko tidak sistematik dan untuk menghasilkan return yang lebih tinggi. Jika reksadana dapat menghasilkan abnormal return yang tinggi, hal ini bertentangan dengan hipotesis pasar efisien, maka kemungkinan manajer reksadana mendapat informasi privat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.